warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan berkata orang-orang Yahudi, tidak ada orang-orang Nasrani itu atas sesuatu pun, dan berkata orang-orang Nasrani, tidak ada orang-orang Yahudi itu di atas sesuatu pun, dan mereka membaca Alkitab. Begitu pula berkata orang-orang mereka tidak mengetahui seperti ucapan mereka, maka Allah akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka adalah di dalamnya mereka berselisih. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang dia menghalangi masjid-masjid Allah, sekiranya disebut di dalamnya namanya dan dia berusaha di dalam merobohkannya, mereka itu tidak ada bagi mereka sekiranya mereka memasukinya kecuali orang-orang yang takut, bagi mereka di dunia kehinaan dan bagi mereka di akhirat siksa yang besar. Dan bagi Allah timur dan barat, maka di mana saja kalian memalingkan diri, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Kita terjemahkan. Wah Dan qalu, mereka berkata, ittakhadallah, Allah mengambil atau mengangkat atau menjadikan. Ya, apa? Allah mengambil. Apa? Menjadikan boleh. Menjadikan. Allah menjadikan atau mengambil atau mengangkat. Walad anak. Subhanahu, Maha suci dia. Bahkan lahu baginya ma, apa yang fisamawat di langit, wal ardi dan bumi, kulun semuanya, lahu baginya, qanitun
orang-orang yang tunduk patuh. Lagi, wah, dan qalu, mereka berkata, ittakhadallah, Allah menjadikan waladan anak, subhanahu, maha suci dia, bal, bahkan, lahu, baginya, apa yang bisamawat, di langit, wal ardi, dan bumi, kulun, semuanya, lahu, baginya, qanitun, orang-orang yang tunduk patuh. Sama-sama. Dan mereka berkata, Allah mengambil anak, Allah menjadikan anak, maha suci dia, bahkan baginya apa yang di langit dan di bumi, semuanya baginya orang-orang yang tunduk patuh. Dari belakang, qanitun, orang-orang yang tunduk patuh, lahu, baginya, kulun, semuanya, wal ardi, dan bumi, di bumi, as-samawat, di langit, langit, fi, di ma, apa ayam, yang lahu, baginya, bal, bahkan, subhanahu, maha suci dia, waladan, anak, ittakhadallah, Allah menjadikan, qalu, mereka berkata, wah, dan sama-sama, dan mereka berkata, Allah menjadikan anak, maha suci dia, bahkan baginya apa yang di langit dan di bumi, semuanya baginya orang-orang yang tunduk patuh. Berikutnya tadi pencipta as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi, wah, dan jika Allah dia menetapkan, dan jika dia menetapkan amron, suatu perkara, maka innama, sesungguhnya hanyalah, lahu, yaqulu, dia berfirman, lahu, baginya, kun, jadilah, fayakunu, maka dia jadi. Bagi pencipta as-samawat, langit, wal ardi, bumi, wah, dan jika Allah dia menetapkan amron, suatu perkara, maka innama, sesungguhnya hanyalah, yaqulu, dia berfirman, lahu, baginya, kun, jadilah, fayakunu, maka dia jadi. Sama-sama, pencipta langit dan bumi, dan jika dia menetapkan suatu perkara, maka sesungguh hanyalah dia berfirman, baginya jadilah, maka dia jadi. Dari belakang, yakunu, dia jadi, kun, jadilah, lahu, yaqulu, dia berfirman, innama, sesungguhnya hanyalah, amron, suatu perkara, qadha, dia menetapkan, wa idza, dan jika, wal ardi, dan bumi, as-samawat, langit, tadi pencipta, sama-sama pencipta langit dan bumi, dan jika dia menetapkan suatu perkara, hanyalah dia berfirman, baginya jadilah, maka dia jadi. Dari awal, dan mereka berkata,
mereka berkata Allah menjadikan anak maha suci dia, bahkan baginya apa yang di langit di bumi semuanya baginya orang-orang tunduk patuh. Pencipta langit dan bumi lagi menetapkan suatu perkara, sungguh hanyalah dia berfirman baginya jadilah, maka dia jadi. Wah, olah berkata dan berkata alladzina orang layak lamuna, mereka tidak mengetahui laula mengapa tidak mengapa tidak yukalimu berfirman mengapa tidak berfirman pada kami mengapa tidak berfirman pada kami Allah laula yukallimunallah, mengapa Allah tidak berfirman pada kami? Mengapa Allah tidak berfirman pada kami? Atau takti datang. Nah, pada kami ayatun suatu ayat. Kadzalika begitu pula qala berkata alladzina orang yang belihim sebelum mereka misla qaulihim seperti ucapan mereka tasyabahat serupa qulubuhum hati-hati mereka qad sungguh bayyana kami telah menjelaskan al-ayati ayat-ayat itu liqaumin bagi kaum yuqin yang mereka meyakini. Lagi wah dan olah berkata alladzina orang-orang la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui laula yukallimunallah, mengapa Allah tidak berfirman pada kami? Atau Tina datang pada kami ayatun suatu ayat. Kadzalika begitu qala berkata alladzina orang yang belihim belum mereka mislah seperti qaulihim ucapan mereka tasyabahat serupa qulubuhum hati mereka qad bayyana kami telah menjelaskan al-ayati ayat-ayat itu liqaumin bagi kaum yuqinun yang mereka meyakini. Sama-sama dan berkata orang-orang mereka tidak mengetahui mengapa Allah tidak berfirman pada kami datang pada kami suatu ayat. Begitulah berkata orang-orang dari sebelum mereka seperti ucapan mereka yang serupa hati-hati mereka. Kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang meyakini. Dari belakang yukinun, mereka meyakini bagi kaum ayat-ayat itu bayyana kami telah menjelaskan hati-hati mereka serupa qaulihim perkataan mereka mislah seperti qaulihim
sebelum mereka dari alladzina orang-orang yang qala berkata, kadzalika begitu begitulah ayatun suatu ayat ta'tina datang pada kami pada kami au atau Allahu Allah yukallimuna berfirman pada kami laula mengapa tidak langsung mengapa Allah tidak berfirman pada kami la ya'lamun mereka tidak mengetahui alladzina orang-orang yang baqala dan berkata sama-sama dan berkata orang-orang yang mereka tidak mengetahui mengapa Allah tidak berfirman pada kami atau datang pada kami suatu ayat. Begitulah berkata orang-orang yang dari sebelum mereka, seperti ucapan mereka serupa hati-hati mereka. Tunggu, kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka meyakini. Dibaca dari awal, waqalu dan mereka berkata. Dan mereka berkata, Allah menjadikan maha suci dia, bahkan baginya apa di langit dan di bumi, semuanya bagi orang-orang tunduk patuh. Mencipta langit dan bumi, jika dia menetapkan suatu, maka sesungguhnya hanyalah dia jadilah, maka dia jadilah, berkata orang-orang yang tidak mengetahui mengapa Allah tidak berfirman pada kami atau datang pada kami suatu ayat. Begitulah berkata orang-orang yang dari sebelum mereka, seperti ucapan mereka serupa di hati mereka. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka meyakini. Inna sesungguhnya kami arsalnaka kami telah mengutus engkau bil haqi dengan kebenaran basyiron sebagai pembawa kabar gembira wa nadhiron dan pembawa peringatan. Tidaklah lalu engkau ditanya tentang ashabil jahim, para penghuni neraka jahim. Lagi inna ini arsalnaka mengutus engkau bil haqi kebenaran basyiron sebagai pembawa kabar gembira wa nadhiron dan pembawa peringatan. Tidaklah lalu engkau ditanya tentang ashabil jahim, para penghuni neraka jahim. Sama-sama, sesungguhnya kami telah mengutus engkau dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan dan tidaklah tentang para penghuni neraka jahim. Dari belakang al jahim, neraka jahim.
para penghuni tentang tus'alu engkau ditanya. akan ditanya Engkau la ditanya tidak tidak wah nadhiron sebagai peringatan pembawa peringatan wah nadhiron sebagai kabar gembira bil haqqi dengan kebenaran. Arsalnaka kami telah mengutus engkau Inna sesungguhnya kami sama-sama sungguhnya kami telah mengutus engkau dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira, pembawa peringatan. Tidaklah engkau ditanya tentang para penghuni neraka jahim. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah jelas? Kita baca lagi dari awal sama-sama. Dan mereka berkata, sama-sama. Dan mereka berkata, Allah menjadikan anak maha suci Dia, bahkan baginya apa yang di langit dan di bumi, semuanya baginya orang-orang tunduk patuh pencipta langit dan bumi. Jika Dia menetapkan suatu, maka sesungguhnya hanyalah Dia berfirman baginya, jadilah, maka Dia jadi. Dan berkata orang-orang yang mereka tidak mengetahui mengapa Allah berfirman pada kami atau datang pada kami suatu ayat. Begitulah berkata orang-orang yang dari sebelum mereka, seperti ucapan mereka serupa hati-hati mereka. Kami telah menjelaskan ayat-ayat itu kaum yang mereka meyakini. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira, sebagai memberi peringatan. Tidaklah engkau akan ditanya tentang para penghuni neraka jahim. Sudah selesai. Kita cari yang jamak-jamak ya. As-samawat artinya langit. Jamak. Kalau satu sama. Qonitun artinya apa? Orang-orang yang tunduk patuh. Jamak. Kalau satu qonit. Kalau perempuan qonita. Qonita, ibu yang tunduk patuh. Kulub hati. Kalau satu ashab para penghuni. Kalau seorang sahib penghuni rumah. Sahibul bait. Kita acak kosakata baru. Badi' pencipta. Allah. Dia menghendaki ya. Menetapkan. Qonitun. Basyiron. Membawa kabar gembira. Yukalimuna. Berfirman pada kami. Anak. Waladan anak. Nadhiron. Sebagai pembawa peringatan. Badi' pencipta. Allah. Menetapkan. Qonitun. Orang yang tunduk patuh. Basyiron. Sebagai pembawa kabar gembira.
kabar gembira. Yukalimuna Dia firman pada kami. kami waladan Anak anak sebagai nadiron pemberi peringatan. Peringatan. Itu kosakata barunya sudah lancar ya, gampang-gampang. Lah. Kata kerja lampau, dakhola apa? Dia telah masuk. Dakholu, mereka telah masuk. Dakholta, kamu telah masuk. Dakholtum, kalian telah masuk. Dakholtu, saya telah masuk. Dakholna, kami telah lagi. Dakhola, Dia telah masuk. dakholu, Mereka telah masuk. dakholta, engkau telah telah masuk. dakholtum, kalian Yang telah masuk. dakholtu, aku Saya telah telah masuk. dakholna, Kami telah masuk. dia telah masuk. Dakol Dakhola, mereka telah masuk. Dakholu Dahulu. Dakholu, saya telah masuk. Dahol. Kami, Dahol. kamu, Dahol. Kita Kalian. kalian, dakholtum. tum Lagi, dia telah masuk. Dahol. Mereka, Dahol. saya, Dahol. kami, dakholna dakholna. Kalian, dakholtum kamu, dakholna Ah. Kalau asli pelakunya siapa? Ya. Ya, wawu alif, Mereka. ta, engkau tum, kalian tu, Saya. saya nah. Kami. Kalau pelakunya dia, Asli. asli. Kalau mereka, Wow. alif. Kalau saya, tu tu, kami. Nah. Kalau kamu, Ta. kalian. Tum. Berikutnya kita latihan. Ini ada kolu, artinya apa? Mereka berkata. Dia berkata. kola Kola. Mereka berkata. Kolu. Kolu. Saya berkata. kultu Kultu. Kamu. kulta Kami. Kulna. Nah, kalian. Kultum. Kultum. Ittakhoda artinya apa? menjadikan Jadikan. Ini sebetulnya mengandung dia karena Yang asli. menjadikan. Oh ya. Tapi karena pelakunya Allah di depannya tadi dianya tidak disebut ya. Ya. Dia menjadikan. Mereka menjadikan. ittakhadhu Takhodu. Saya menjadikan. ittakhadtu Kami. ittakhadna Kamu. ittakhadna Kalian. ittakhadtum Ittakhadtum. Ini lagi kodo apa? Dia menetapkan. dia Dia. menetapkan Kalau mereka. Kodu. Oh. Kodou. 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 Kalau oh A pakai alif tidak pernah berubah jadi doma, tetap ya. Jadi kalau dia kodou, saya menetapkan. Kodou. itu Kodoi, kodoi itu. Kamu, Kodoi. kodoita kami. kodoina Nah, kalian. kodoitum Kodoitum. Alifnya berubah menjadi ya, gitu ya. Tasyabahat, apa artinya? serupa Serupa. Ini ada tak mati, itu dia perempuan. Karena kulub jamak dalam bahasa Arab perempuan. Tasyabahat. Kalau dia laki-laki, apa? asyab Tasyabaha. Tasyabaha. Dia serupa.
Mereka serupa. Tasyabahu. Bahu. Saya serupa. Abahtu. Tasyabahtu. Kamu serupa. Tasyabahta. Kami serupa. Tasyabahna. Kalian. Tasyabahtum. Tasyabahtum. Ada lagi. Bayana. Apa artinya? Kami menjelaskan. Kami menjelaskan. Bayana. Kami menjelaskan. Saya menjelaskan. Bayantu. Tuh. Kamu menjelaskan. Bayanta. Bayanta. Kalian menjelaskan. Bayantum. Bayantum. Dia menjelaskan. Bayana. Dia. Apa? Bayana. 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 Asli dia. Mereka menjelaskan. Bayanu. 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 Ada lagi nih. Arsalna. Apa? Kami Kami mengutus. mengutus. Kamu mengutus. Arsalta. Arsalta. Kalian. Arsaltum. Atum. Saya. Arsaltu. Dia. Arsala. Arsala. Mereka mengutus. Arsalu. Arsalu. Itu latihannya. Ada pertanyaan? Arsalu. Tidak ada, sudah jelas ya. Kita pahami. Kemarin ada 3 golongan. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik. Mereka 3 golongan itu merasa masing-masing merasa paling benar. Suka menyalah-nyalakan golongan yang lain. Biar Allah adili nanti di hari kiamat. Tetapi sebelum Allah adili, Allah tunjukkan dulu 3-tiganya dolim semua. Gitu ya. Tidak ada kelompok yang lebih dolim daripada ketiga kelompok itu. Gara-gara punya perilaku apa? 3-tiganya menghalangi orang masuk masjid Allah dan berusaha merobohkan masjid-masjid itu. Dan 3-tiganya punya perilaku seperti itu, maka jadilah mereka kelompok yang paling dolim. Jadi kemarin ada pelajaran, suatu kelompok atau orang individu merasa paling benar, suka nyalakan orang lain, nanti ketika diungkap gitu ya, akan ketahuan justru orang yang suka menyalahkan orang lain itulah yang sebetulnya dia sedang berada dalam kesesatan, ya, di dalam kesalahan. Paham ya? Itu. Kalau orang itu alim, ilmunya orang alim itu tidak pernah memastikan secara mutlak atas kebenaran yang dia ikuti, gitu ya. Makanya dia masih membuka masukan-masukan. Jadi kalau ada pendapat berbeda dengan dia, setahu saya begini, gitu ya. Dalilnya ini, terus kenapa Anda begitu? Dalilnya mana? Gitu ya. Jadi gitu. Kalau Anda lebih benar, saya ikut Anda. Jadi terbuka apa adanya, itulah kebenaran. Terus 3 golongan itu dikatakan paling dolim juga adalah karena mereka berkata Allah mengangkat anak, Allah mengambil anak, Allah menjadikan anak. Ya, jadi 3-tiganya juga dolim gara-gara sikap seperti itu. Gitu. Jadi Nasrani mengatakan Nabi Isa anaknya Allah. Yahudi mengatakan Nabi Uzair anaknya Allah. Orang musyrik mengatakan malaikat-malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi 3-tiganya itu ternyata mengatakan Allah punya anak ya. Maka ada kelompok yang lebih dolim yang mana? Yang melebihi kelompok yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak gitu ya. Jadi 3-tiganya mengatakan Allah punya anak. Maka ketika mereka mengatakan seperti itu dibantah oleh Al-Quran, Maha suci Dia, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Gitu ya. Bahkan baginya apa yang di langit dan di bumi semuanya tunduk patuh kepadanya. Semua milik Allah. Baginya itu miliknya. Milik Allah itu artinya apa? Ya miliknya, diciptakan oleh Dia, dikuasai oleh Dia, diatur oleh Dia. Semua tunduk patuh kepadanya. Artinya segala sesuatu yang selain Allah itu milik Allah.
diciptakan oleh Allah. Asalnya tidak ada, terus diadakan oleh Allah, dan semua tunduk kepada sunnatullah, gitu ya. Dan tidak ada satupun yang layak untuk dinasabkan kepada Allah, anaknya, gitu. Itu karena orang-orang pikirannya terlalu dangkal, ya, terlalu dangkal, terlalu rendah, sehingga membayangkan Allah itu sama seperti membayangkan makhluk, ya. Menyikapi Allah sama seperti menyikapi makhluk. Jadi pikirannya itu kalau orang itu senang kalau punya anak, berarti Allah senang kalau punya anak. Jadi kesenangan orang sama dengan kesenangan Allah. Maka dibantah, ya, tidak ada sesuatu pun yang berhak dinasabkan kepada Allah, tetapi semua diciptakan dan dikuasai oleh Allah dan dimiliki oleh Allah. Semua tunduk patuh kepada sunnatullah. Terus berikutnya, pencipta langit dan bumi. Allah itu tidak pantas dikatakan punya anak. Kenapa? Tadi pertama seperti itu. Yang kedua, karena Allah itu pencipta langit dan bumi. Jadi pencipta semua itu diciptakan, bukan diperanakkan oleh Dia, diciptakan oleh Allah. Kemudian, jika Dia menetapkan suatu perkara, Allah itu hanya perlu berfirman, kun fayakun. Jadilah, maka Dia jadi. Artinya, kalau Allah itu punya anak, berarti Allah itu kan butuh proses, gitu ya. Butuh proses. Kenapa? Jadi orang punya anak itu ya gimana? Biasanya menikah dulu, terus hubungan suami istri dulu, ya. Kemudian terbentuk janin di dalam perut dulu, berproses, baru nanti lahir jadi anak. Nah, padahal Allah itu tidak perlu proses, gitu ya. Tidak perlu proses. Kalau Allah menetapkan suatu perkara, cukup mengatakan pun langsung jadi. Maka pantaskah zat yang punya kekuasaan seperti itu dikatakan punya anak? Yang anak itu untuk kejadiannya memerlukan proses. Gitu ya. Gitu. Dan Allah tidak butuh hiburan, tidak butuh sendagurau senang-senang seperti manusia, gitu ya. Gitu. Karena anak itu biasanya digunakan untuk itu, untuk senang-senang, supaya punya teman, ya, supaya ada hiburan. Nah, berarti kalau Allah itu butuh anak, berarti kalau anaknya meninggal, Allah kesepian, gitu ya. Gitu. Terus Allah susah. Terus nanti kalau anaknya besar, supaya Allah itu rame, senang, maka Allah cari menantu, gitu ya. Anaknya dinikahkan. Terus Allah punya cucu, gitu ya. Terus Allah punya besan, gitu ya. Jadi itu tidak masuk akal. Itu orang yang primitif mungkin, ya. Ini pemikiran primitif, gitu ya. Di yang tidak logis, tidak rasional, disandarkan kepada Allah, berpikir tentang Tuhan sama seperti ketika memikirkan makhluk. Nah, cuma anehnya ajaran yang begitu itu kadang diikuti orang pintar. Gitu ya. Kan ini pemikiran primitif, mengapa kok punya anak, gitu. Seperti orang yang tidak punya nalar, gitu ya. Gitu. Tapi orang pintar, ada profesor, doktor, insinyur, tapi ikut agama yang menyembah Nabi Isa. Kan gitu ya. Loh, kenapa kok ada fakta seperti, ada fenomena seperti itu? Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Allah. Tapi banyak yang orang-orang pintar tapi mengikuti keyakinan seperti itu, ya. Kenapa? Nggak dapat hidayah. Ya selesai kalau dijawab itu. Tapi kenapa kok enggak dapat hidayah? Kenapa? Hatinya dengki. Hatinya tertutup. Oh, jauh-jauh pemikirannya, ya. Jadi karena orang-orang seperti itu biasanya itu terbujuk oleh dunia, gitu ya. Gitu. Jadi pikirannya itu sudah diforsir habis untuk mikir dunia. Sehingga untuk hal-hal yang bersifat akidah, bersifat keakhiratan, enggak terlalu ambil pusing mereka, ya. Enggak mau ambil pusing, neliti sampai gimana hakikatnya yang benar, enggak mau, gitu ya. Karena bagi mereka itu kurang penting, enggak menguntungkan. Beragama ya sekedarnya saja, ya. Beribadah seminggu sekali sekedarnya saja. Mereka enggak perlu harus mengetahui sampai detail-detailnya, karena bagi mereka itu yang penting adalah urusan dunia, gitu ya. Makanya orang-orang begitu itu biasanya apa? Kalau untuk urusan dunia sampai detail-detailnya ngerti, tapi begitu urusan akidahnya enggak tahu apa-apa, ya, agamanya enggak tahu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa ada orang pintar kok mengikuti keyakinan seperti itu, karena mereka enggak serius sebetulnya mereka beragama.
makanya kita supaya tidak sama dengan mereka ya, kita beragama itu harus serius ya. Gitu. Iya. Kita kaji agama kita, terus nanti Ya. kita menyimpulkan bahwa memang yang benar itu agama Islam, gitu ya. Itu. Kalau kita ikut-ikutan saja, ya apa bedanya dengan orang kafir? Jadi kalau kita itu Islam, tetapi tidak kaji Islam kita, terus ada agama lain, kenapa kita kok pilih Islam? Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, tidak bisa mempunyai hujah tentang hal itu, berarti sebetulnya kita itu sama dengan orang-orang kafir, gitu ya. Memang kebetulan yang diikuti itu kebenaran, ya kebetulan tapi sifatnya, gitu ya. Mungkin hidup di lingkungan Islam atau anaknya orang Islam, gitu ya, ataupun ada kepentingan di situ atau barangkali dari berislamnya itu kebetulan, tidak didasari pemikiran yang mendalam. Berarti sama dengan orang kafir. Jadi berislam tapi dengan cara kekafiran, gitu ya. Makanya kita wajib serius untuk mendalami agama kita biar kita tidak sama dengan orang-orang yang kafir seperti itu. Terus dan berkata orang-orang yang mereka tidak mengetahui. Orang yang tidak mengetahui itu siapa? Kemarin diceritakan orang musyrik, ya orang yang tidak berpengetahuan karena mereka tidak ada bimbingan wahyu dari langit, tidak punya kitab suci, gitu ya. Itu yaitu para penyembah-penyembah berhala di zaman itu disebut orang-orang yang tidak berpengetahuan. Bahkan banyak di antara mereka yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. Mereka mengatakan begini, kenapa Allah tidak berfirman kepada kami? Kenapa tidak datang pada kami suatu ayat, suatu mukjizat, suatu bukti kebenaran? Katanya gitu. Jadi, Muhammad, kalau kamu itu memang Rasul Allah, kenapa Allah tidak berfirman langsung pada kami? Gitu ya. Gitu. Seorang Rasul itu kan punya kepentingan Rasulnya diakui, ya gitu. Mestinya kalau itu betul-betul kamu Rasul Allah, ya Allah berkepentingan engkau itu diakui oleh manusia, maka mestinya Allah berfirman langsung pada kami. Ya, kenapa kok tidak begitu? Gitu ya. Atau kenapa tidak datang pada kami suatu ayat? Ayat itu maksudnya mukjizat, ya. Mukjizat seperti yang mereka inginkan. Mereka ingin Quran turun langsung dari langit. Gunung Uhud minta dijadikan emas. Terus Mekah dijadikan kota yang subur dan lain-lain. Kenapa itu kok tidak datang? Kalau memang kami itu Rasul Allah, wahai Muhammad. Mereka bilang begitu kepada Nabi untuk membuktikan kerasulan beliau. Maka menyikapi orang seperti itu Allah ajarkan kepada Nabi supaya Nabi tidak selalu sedih atas sikap pengingkaran mereka. Wahai Nabi, ketika mereka menyikapi engkau seperti itu, jangan susah, jangan sedih. Begitu pula berkata orang-orang sebelum mereka seperti ucapan mereka. Orang-orang dulu yang mengatakan begitu kepada Nabi mereka masing-masing. Gitu ya. Itu kalau orang itu memang cara berpikirnya itu kekafiran, ya mereka itu tidak niat mencari kebenaran. Yang mereka itu serius apa? Cuma mencari dalil untuk membenarkan sikap kekafiran mereka. Bukan sungguh-sungguh mencari kebenaran. Maka engkau tidak usah pusing-pusing mikir orang seperti itu ya. Jangan terlalu diambil hati. Orang-orang sebelum mereka juga mengatakan seperti itu. Kenapa? Dong hati-hati mereka itu sama, gitu ya. Samanya tadi itu ya. Samanya mereka mencari bukti, minta bukti itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi sekedar untuk membenarkan sikap kekufurannya. Itu hati mereka sama. Padahal kalau mereka itu hendak mencari kebenaran, mencari bukti, sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka meyakini. Kalau mereka betul-betul cari bukti, cari kebenaran, bukti itu sudah banyak. Ayat-ayat sudah banyak. Paham ya? Engkau seorang umi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa menyampaikan Quran yang begitu tinggi nilai sastranya, begitu dalam pengetahuannya, itu kan suatu bukti. Kenapa perlu bukti-bukti yang lain? Paham ya? Terus ciri-ciri engkau persis diterangkan di dalam Taurat dan Injil, sehingga sebagian pendeta-pendeta Yahudi ada yang masuk Islam, pendeta Nasrani juga banyak, ribuan yang masuk Islam. Itu kan bukti, gitu ya. Apalagi bukti, engkau dari dulu ketika zaman jahiliyah terkenal Al-Amin, bohong kecil tidak pernah. Masa ada orang, berarti jujur itu sudah menjadi watak engkau, ya, sejak kecil. Karakter, mungkinkah orang bohong kecil tidak pernah tiba-tiba bohong besar mengaku-ngaku menjadi seorang nabi? Itu kan sudah bukti. Jadi bukti itu sudah banyak. Kalau mereka itu tidak mencari
keyakinan. Ya, mereka minta bukti-bukti itu bukan cari kebenaran, tapi sekedar apa? Sekedar mencari dalil pembenaran atas kekufuran mereka. Maka kamu nggak usah risau ya, nggak usah pusing menghadapi orang-orang seperti itu. Terus berikutnya, wahai Nabi, nah, maka tetapi sikap pengingkaran mereka itu boleh jadi ya, boleh jadi itu bukan terjadi, tapi boleh jadi sikap pengingkaran mereka itu membuat Nabi itu meragukan kerasulannya. Boleh jadi, kan ya, sebagai manusia. Karena boleh jadi Nabi itu mikir begini, memang saya itu Rasul apa bukan, kan ya? Kalau Rasul kok tidak ada yang mau iman, orang Yahudi tidak iman, orang Nasrani tidak, orang Mekah tidak iman, enggak. Gitu ya. Memang salah Rasul apa bukan? Maka supaya tidak muncul pemikiran seperti itu, maka Allah tegaskan, wahai Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah utus engkau sebagai Rasul dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira, pemberi peringatan. Siapa yang taat dapat surga bahagia dunia akhirat, yang tidak taat menderita dunia akhirat. Dan engkau tidak ditanya tentang para penghuni neraka jahim. Artinya nanti kalau ada umatmu yang masuk neraka jahim, sudah bukan menjadi tanggung jawab engkau, karena engkau sudah melaksanakan tugas kerasulan engkau. Ya sudah, yang penting engkau laksanakan apa yang menjadi tugas engkau, selebihnya sudah kembalikan kepada Allah. Ini Allah menghibur Nabi supaya tidak terlalu sedih atas kekufuran yang mereka lakukan. Itu yang disampaikan dari pemahaman tadi yang diterjemahkan. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Ya. Ya. Mengubah itu semua gitu. Kira-kira apa latar belakang misalnya pada budaya pada saat itu mengapa setiap tunggalnya itu ada apa? Sementara kalau di Islam itu sebagai utusan. Ya. Mereka tidak ada utusan. Tidak. Itu Tuhan yang dianggap mereka yang dianggap Tuhan oleh mereka itu yang mengutus, utusan yang kita anggap utusan atau ya, seorang yang kita anggap sebagai utusan itu mereka menganggapnya sebagai makna. Ya. Kira-kira pada saat itu bentuknya bagaimana? Iya, jadi tentang Nabi tadi ya, Nabi itu ada juga yang agama mengakui adanya Nabi, yang sebagian dinabikan, sebagian dianggap sebagai anak Allah ya, sebagai orang Yahudi ya mengakui Nabi. Cuma kebetulan Nabi Uzair diangkat menjadi anak Allah gitu ya. Gitu. Kalau Nasrani memang nabinya cuma satu ya, Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat menjadi anaknya Allah. Jadi gitu. Itu mungkin ya karena kenapa kok begitu? Karena pemikiran yang primitif ya. Gitu. Orang-orang dulu itu kan apa, kalau ada orang itu mulia, orang itu hebat, punya kesaktian, dianggap anak dewa, titisan dewa, kan gitu ya. Seperti apa Hercules itu katanya anaknya dewa siapa gitu kan gitu ya. Ya, jadi itu pemikiran primitif seperti itu yang ke bawah sampai gitu. Kalau di Al-Qur'an nanti ada ayat yudhahiuna qaulal ladzina min qablihim. Mereka mengatakan Allah punya anak itu karena mereka mengikuti pemikiran orang-orang sebelum mereka gitu ya. Jadi sejak dulu memang manusia itu punya kecenderungan kalau ada orang hebat, orang mulia, orang apa itu dikatakan anaknya. Ya, makanya seperti Kaisar Jepang itu katanya juga anaknya dewa matahari gitu ya. Gitu ya. Itu seperti itu. Nah, itu orang Nasrani titisan dewa matahari. Di Jawa kan ada juga ya, gitu. Titisan dewa apa? Apa di Oh gitu Pak. Oh mungkin
Tapi kalau menurut teori Al-Quran, tidak ada satu kaum pun kecuali ada Rasul. Ada Rasulnya. Mungkin itu sisa ajaran Rasul sebelum Nabi Muhammad itu. Ya, makanya ya ada. Berarti kalau setiap umat ada Rasul, berarti di Jawa juga ada Rasul. Gitu ya. Gitu. Makanya Rasul itu ada yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti itu pasti karena ada nas gitu ya. Tapi ada juga Rasul-Rasul yang sifatnya itu istihadi, berdugaan, tidak berani memastikan, soalnya tidak ada nas gitu ya, dugaan, karena mempunyai sifat-sifat yang sama dengan seorang Rasul. Makanya nanti dari para Rasul itu, kalau ada orang ciri-cirinya Rasul itu ya, itu mengajarkan risalah tauhid, itu kan tauhid juga ya, risalah tauhid. Terus mengabarkan akan munculnya seorang juru selamat di akhir zaman, gitu ya. Terus apalagi dia dari keturunan mulia dari kaumnya. Pengikut pertamanya adalah orang-orang yang miskin-miskin. Itu kalau ada ciri-ciri seperti itu, makanya seperti siapa? Kalau ini Siddhartha Gautama, nah itu aja juga yang mengatakan beliau itu seorang Rasul. Cuma sifatnya istihadi ya, percaya boleh enggak juga. Kalau di Jawa itu ada yang mengatakan penemu Jawa itu Haji Saka, ya. Nah, itu juga seorang Rasul karena mengajarkan ketauhidan. Orang Jawa, orang kepercayaan itu kan mengikuti itu. Cuma mestinya semua ajaran itu lebur. Begitu ada nabi yang baru, yang terakhir penutup para nabi, ya mestinya lebur kepada agama yang baru. Cuma kadang orang itu terlanjur fanatik kepada ajaran sebelumnya, terus tidak mau mengikuti agama yang baru yang menutup semua agama, menyempurnakan semua agama. Jadi Iya, mohon tanya Ustaz. Oke, monggo. Iya. Iya. Salah satu aja ya sebab kenapa Nasrani itu menganggap bahwa Nabi Isa itu mungkin karena Nabi Isa itu dilahirkan oleh seorang perawan. Karena mereka tidak meyakini atau belum mengetahui bahwa Allah cukup berfirman kun fayakun maka jadi, maka mereka berpikirnya seperti mengandaikan Allah itu seperti manusia. Kalau kita kan sudah yakin kun fayakun itu. Kalau Yahudi bagaimana Ustaz? Ya karena punya keistimewaan yang luar biasa. Nabi Uzair itu ya. Beliau bisa meninggal 100 tahun terus hidup lagi. Terus melestarikan kitab Taurat. Ketika orang itu sudah banyak melupakan Taurat, ketika beliau hidup lagi itu beliau hafal sehingga seakan-akan dia itu anak Allah yang diutus ke bumi untuk melestarikan agama. Jadi begitu. Ya memang kalau orang sudah pikirannya cenderung sesat ya ada saja alasannya. Alasan-alasan yang dibuat untuk menganggap makhluk itu sebagai anaknya Allah. Gitu ya. Oh, karena kehebatannya gitu ya. Kehebatannya. Ya. Matur nuwun Ustaz. Ustaz. Ya, monggo. Badi'u sama kholako itu apa? Bedanya apa? Ya. Iya. Kholik sama badi gitu ya. Iya. Badi, ya. Sebetulnya mencipta itu memang banyak ya. Ada badi, ada kholik, ada fatir, ada bari gitu ya, banyak bari. Iya. Kalau kholik itu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi asalnya tidak ada sama sekali. Tahu-tahu ada itu kholik. Jadi betul-betul orisinil ya, betul-betul baru itu namanya kholik. Tapi kalau badi itu dari kata bada artinya indah, gitu ya. Jadi menciptakan badi artinya badi'us samawati wal ardi. Berarti Allah menciptakan langit dan bumi dalam bentuk yang indah. Oh iya. Gitu badi. Iya. Ya, tidak ada sebelumnya tapi dengan bentuk yang indah. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama
Subhanakallahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa Wassalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Terima Ustaz. kasih Ustadz. Oke, sama-sama. Terima kasih Ibu-ibu. Makasih Ya. Bu, makasih Bu Rodi, makasih Ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Sampai minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.